yaitu tasawuf. Para sufi menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan mistik dan magis yang mudah diterima oleh masyarakat lokal karena serupa dengan keyakinan sebelumnya. Yang keempat itu tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan oleh para sufi seperti Hamzah Mansuri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. Ajaran mistik mereka mudah diterima karena serupa dengan kepercayaan pra-Islam. Yang kelima itu pendidikan. Pesantren dan pondok menjadi pusat pendidikan Islam, mendidik ulama dan kiai untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Contohnya adalah pesantren Raden Ahmad di Ampel, Dentah, dan Sunan Giri di Giri. Yang keenam itu kesenian. Pertunjukan wayang dan seni lainnya menjadi media islamisasi. Susunan Kalijaga misalnya menggunakan wayang untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. Yang ketujuh itu politik. Pengaruh raja yang memeluk Islam sangat besar dalam mendorong rakyatnya mengikuti ajaran Islam. Kemenangan pihak politik kerajaan Islam juga mempercepat penyebaran Islam. Dengan berbagai saluran ini, Islam mudah diterima dan berkembang pesat di Asia Tenggara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tengah. Penyebaran Islam di Asia Tengah merupakan proses panjang yang berlangsung sejak abad ke-7 Masehi. Dimulai dengan interaksi perdagangan dan misi dakwah dari para sahabat Nabi. Walaupun menghadapi tantangan dari berbagai agama dan peradaban lokal seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani, Islam berhasil meraih tempat yang signifikan di kawasan ini, terutama melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, dan Asia Timur. Pada periode awal, Islam mulai tersebar melalui kegiatan misi dakwah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi dan semakin meluas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Didukung oleh pembentukan dinasti-dinasti Islam lokal seperti Tahriyah, Sumaniyah, dan Saljuk. Pada abad ke-10 Masehi, Islam semakin mengakar, terutama dengan konversinya Raja Bugrah Khan di Turkistan Timur yang menjadi simbol kuat integrasi Islam dalam masyarakat di Asia Tengah. Namun, kedatangan bangsa Mongol pada abad ke-13 sempat merusak peradaban Islam di kawasan ini. Meskipun ajaran Islam tetap bertahan melalui gerakan tasawuf dan peran sufi dalam menyebarkan nilai-nilai spiritual. Pasca keruntuhan dinasti Abbasiyah, Islam tetap bertahan melalui kekuasaan dinasti-dinasti baru seperti Chagatai, Golden Horde, dan Ikhan. Meskipun pengaruh Rusia dan Cina serta rezim menekan ekspresi Islam dengan propaganda, sekularasi, dan intens. Era modern menjadi titik balik penting dalam kebangkitan Islam di Asia Tengah. Kebijakan perestroika dan glasnost pada 1986 memberi ruang bagi kebangkitan kebijakan. Pengaruh Islam di Asia Tengah sangat mendalam dan luas melalui integrasi Islam dengan tradisi lokal. Lahirnya praktik keagamaan yang khas, tradisi tasawuf dengan tarekat Qasimiyah sebagai salah satu yang tertua. Islam berfungsi sebagai simbol intelektual dan spiritual yang menyatukan berbagai elemen budaya dan agama. Di sisi intelektual, perkembangan aliran pemikiran seperti Jainisme dan Qadisme berperan dalam membentuk wajah Islam modern di Asia Tengah. Meski Islam mengalami masa-masa sulit akibat penjajahan dan sekularisasi yang dipaksakan, agama ini tetap menjadi elemen utama dalam identitas
miskin. Dimulai melalui jalur perdagangan, pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga ajaran Islam yang secara perlahan diterima oleh masyarakat Nusantara, terutama di wilayah pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Proses penyebaran Islam ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, posisi geografis strategi sesuai dengan nilai-nilai lokal, menciptakan praktik keagamaan yang khas Nusantara. Yang ketiga itu peran kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh memainkan peran besar dalam penyebaran Islam. Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam awal di Sumatera, sementara Demak dan Aceh tidak hanya memperluas dakwah tetapi juga mendirikan masjid, pusat pendidikan Islam, dan menerapkan kebijakan berbasis syarat Islam. Keberadaban kerajaan-kerajaan ini memberikan kekuatan politik yang mendukung penyebaran Islam lebih luas di seluruh Nusantara. Yang keempat itu peran Wali Songo. Wali Songo yang dikenal dengan metode dakwahnya yang inklusif dan adaptif sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan lembang sebagai media dakwah, memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal untuk menciptakan harmoni budaya dan agama. Secara keseluruhan, penyebaran Islam di Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara faktor geografis, budaya, politik, dan metode dakwah yang inklusif. Proses ini tidak hanya mengaruh aspek keagamaan masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan dampak sosial dan budaya yang besar, menjadikan Islam sebagai agama mayoritas yang mengakar kuat di Indonesia. Akulturasi budaya terjadi juga melahirkan praktik keagamaan yang unik, menggambarkan sinergi antara Islam dan budaya lokal kaya di Indonesia. Selanjutnya itu tentang penyebaran Islam pada masa penjajahan di Indonesia. Pada masa penjajahan di Belanda dan Jepang, pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan yang berakar pada kebijakan kolonial yang bertujuan untuk mengontrol masyarakat pribumi. Meskipun menghadapi hambatan tersebut, Islam tetap menjadi bagian yang integral dari identitas budaya dan sosial umat Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam mengalami pembatasan yang signifikan, terutama karena dianggap tidak mendukung kepentingan kolonial. Pemerintah Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah yang berfokus pada keterampilan dasar membaca dan menulis untuk mendukung tujuan administrasi dan hukum. Namun, pendidikan Islam yang berlangsung di pesantren, masjid, dan surau terus berkembang dengan 3 sistem utama. Yang pertama, sistem peralihan Hindia ke Islam, sistem surau, dan sistem pesantren. Meskipun mendapat tekanan, protes besar dari umat Islam seperti yang terjadi di Minangkabau berhasil menegakkan kebijakan yang membatasi pendirian sekolah swasta, menunjukkan kegiatan umat Islam dalam mempertahankan pendidikan agama mereka. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, meskipun Jepang berusaha mendekati umat Islam untuk kepentingan politik dan perang Asia Timur Raya, banyak ulama menentang kerjasama dengan penjajah karena perlakuan kejam Jepang terhadap rakyat Indonesia dan ancaman terhadap ajaran Islam. Seperti perintah untuk menghormati Kaisar Jepang, Jepang juga berusaha memanfaatkan ulama untuk mendukung tujuan mereka. Tetapi perkawinan muncul dalam bentuk pemberontakan lokal yang dipimpin oleh ulama seperti Kai Haji Zainal Mustafa, Tengku Abdul Jalil, dan Supriyadi. Perlawanan
ini menunjukkan keteguhan umat Islam dalam mempermainkan nilai keagamaan mereka. Selain perlawanan bersenjata, ulama juga memainkan peran diplomatik dalam mengandalkan tujuan Jepang melalui perdagangan dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengancam Islam. Selanjutnya itu tentang perkembangan Islam pasca kemerdekaan di Indonesia. Islam telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan dengan kontribusi di berbagai bidang. Nilai-nilai dan Islam seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab. Lembaga pendidikan Islam turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara kegiatan filantropi dan ekonomi syariah membantu kesejahteraan sosial dan diversifikasi ekonomi. Dalam politik, Partai Islam berperan dalam proses demokrasi dan nilai-nilai Islam turut mempengaruhi kebijakan publik. Organisasi Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Di bidang pendidikan, mereka mendirikan lembaga pendidikan yang mengintegrasi ilmu agama dan umum, mendirikan lembaga pendidikan yang mengintegrasi ilmu agama dan umum, serta memberikan beasiswa. Dalam bidang sosial, organisasi Islam terlibat dalam serta memberikan beasiswa. Dalam bidang sosial, organisasi Islam terlibat dalam bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, penyediaan layanan kesehatan. Dalam politik, mereka berpartisipasi aktif melalui dukungan kepada partai politik, advokasi kebijakan, dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran Islam dalam mendukung pembangunan sosial dan negara. Selanjutnya yaitu tentang Islam kontemporer di Indonesia. Pemikiran Islam kontemporer di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai aliran dan gerakan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya. Dua di antaranya adalah Islam fundamentalis dan Islam neo-tradisionalis. Islam fundamentalis berfokus pada penerapan ajaran Islam secara ketat dan seringkali dikaitkan dengan ekstremis. Selain itu, gerakan Islam neo-modernis dan Islam liberal juga muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman. Islam neo-modern berusaha memadukan ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Islam liberal mengusung interpretasi yang lebih bebas terhadap teks agama dan memperkenalkan ide-ide pembaruan. Meskipun Islam liberal mendapat kritik karena dianggap mengurangi kesakralan ajaran Islam, gerakan ini turut mendorong pemikiran yang lebih inklusif dan moderat. Radikalisme Islam meskipun sering dikaitkan dengan kekerasan oleh media barat, tidak sejalan dengan ajaran Islam pada dasarnya mengutamakan kedamaian. Radikalisasi lebih dipandang sebagai gejala sosial politik daripada bagian dari agama itu sendiri. Dan label-label radikalisme Islam seringkali tidak adil meskipun citra negatif terhadap agama Islam yang sejatikah mengajarkan perdamaian. Peran media sosial dalam Islam juga cukup signifikan. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat dakwah yang efektif, memperluas jangkauan ajaran Islam, tetapi di sisi lain media sosial juga menjadi sarana penyebaran kebencian dan radikalisasi yang dapat merusak citra Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan media sosial secara bijak, memperkuat wilayah yang positif, dan melawan penyebaran konten negatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan Islamophobia. Islam kontemporer di Indonesia juga diwarnai oleh arus modernisme yang menekankan pada subjektivitas, kritik terhadap tradisi lama, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, pemikiran Islam kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara pembangunan dan pelestarian tradisi, namun mencerminkan keberagaman dan dinamika yang kaya dalam memakai Islam di dunia modern. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kontribusi Islam terhadap peradaban dunia.
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan melalui ajaran Al-Quran dan hadis yang mendorong penggunaan akal untuk memahami alam semesta. Dalam sejarahnya, peradaban Islam mencapai puncaknya dalam ilmu pengetahuan, terutama pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dalam sejarahnya, peradaban Islam mencapai puncaknya dalam ilmu pengetahuan, terutama pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dengan kemajuan pesat di bidang sains, teknologi, seni, dan arsitektur, Al-Quran mengandung banyak ayat yang mengajak umat untuk merenungkan fenomena alam yang memperkuat pentingnya penelitian dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek duniawi, tetapi juga akhirat. Menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, teknologi juga dianggap penting karena ini pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk seni, arsitektur, dan budaya global. Seni dalam Islam dianggap sebagai ekspresi keindahan yang bermanfaat dan memperkaya kehidupan manusia dengan pengaruh Allah sebagai sumber kreatif. Arsitektur Islam menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan teknologi modern, menghasilkan karya yang menggunakan kecerdasan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Selain itu, budaya Islam telah mempengaruhi berbahasa, adat, hukum, dan tradisi di berbagai belahan dunia, memperkaya peradaban global dengan perspektif uniknya. Dengan demikian, Islam tidak hanya memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkaya seni, arsitektur, dan budaya dunia. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap Islam di kebudayaan. Di sisi